jemaat Tuhan, Shalom, dan selamat bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk tunduk kepala dan menaikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak berubah, kemurahan-Nya tiada batasnya. Baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah, kemurahan-Nya tiada batasnya. Baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan, baru setiap pagi, baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Baru setiap hari Tuhan, baru setiap hari, baru setiap hari. Haleluya Bapa, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak pernah habis kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sentiasa baru setiap pagi, bahkan setiap hari kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat bertahan di dalam hidup kami sampai saat ini, karena penyertaan Tuhan dan karena pimpinan Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobat kita yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya ialah Yesus. Ada amin? Haleluya. Mari kita tepuk tangan, kita istiharkan bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Haleluya. Oh. Yes Lord. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Dia selalu menemani diriku waktuku sendirian. Katakan selamanya, selamanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Katakan sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Sekali lagi, Yesus sobatku yang setia, sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Dia selalu menemani diriku waktuku sendirian. Selamanya, selamanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Namanya siapa?
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Katakan, namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghiburkan hatiku. Haleluya. Nama Yesus, nama yang menghibur hatiku. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, kami generasimu Tuhan, kami rela untuk dibentuk. Haleluya. Kami generasimu, rela dibentuk. Bagi generasimu, bagi generasimu yang akan datang. Kami generasimu pasti bersatu, tunaikan pelayanan sampai kau datang. Kami kan berlari ke garis akhir, bangkit maju ke depan, and no turning back. Generasi Allah yang kan melihat Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. I will follow you, I will follow, I will follow, I will follow you, I will follow you. Sekali lagi, katakan, kami generasimu. Kami generasimu, rela dibentuk. Amen. Kami generasimu yang akan datang. Haleluya. Kami generasimu pasti bersatu, tunaikan pelayanan sampai kau datang. Katakan, kami kan berlari ke garis akhir, bangkit maju ke depan, and no turning back. Generasi Allah yang kan melihat Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. I will follow you, I will follow, I will follow, I will follow you, I will follow you. Katakan, kami akan berlari. Haleluya. Ke garis akhir, bangkit maju ke depan, and no turning back. Generasi Allah yang kan melihat Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. I will follow you, I will follow. Katakan, I will follow you Jesus. Katakan, I will follow you Jesus. I will follow you, I will follow you, I will follow you. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menyembah Dia, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus, Engkau kurindu, urapi dan baharuilah saya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dan Roh Kudus mengalir di dalam setiap hati kita pada pagi hari ini. Katakan, inilah kerinduanku Tuhan, untuk dekat dan menghampiri takhta dan hadirat-Mu.
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini, kita katakan, datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku. Katakan, mengalirlah mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kami rindu bawaku lebih lagi, kami rindu tinggal di menikmati hadiratmu. Kami rindu untuk menghampiri hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu, katakan sekali lagi, satu yang ku rindu Tuhan adalah untuk bersekutu denganmu. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan mengubah hidup kami. Kami mau mendekati Engkau saat ini, dan kami mau menikmati kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami mau melihat keajaiban-keajaiban di dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami punya itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami ingin mendedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan pada saat ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka masa dan waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata rohani kami, bukalah hati kami untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kami dapat menanggapi firman-Mu, supaya kami mempunyai kekuatan untuk meneruskan hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Semoga kita sehat dan sentiasa diberkati Tuhan semua. Nah, pada pagi ini saya akan membawa kita melihat salah satu ayat yang sangat famous ataupun terkenal di dalam Alkitab. Nah, ayat ini merupakan pengakuan Tuhan Yesus mengenai dirinya, bahwa dialah satu-satunya pribadi yang dapat membawa manusia kepada Allah dan ke surga. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
Sekali lagi Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada ayat ini saya akan menarik satu tema untuk kita renungkan, yaitu hanya satu jalan kepada Allah dan surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, nah, untuk pergi ke suatu tempat yang menarik dan indah di dunia ini, pasti ada banyak jalan dan cara yang dapat kita gunakan. Teristimewanya bagi mereka yang suka pergi melancong. Tetapi untuk pergi kepada Allah ataupun kepada Bapa dan ke surga, hanya ada satu jalan dan cara, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang datang kepada Yesus pasti menemukan jalan yang benar kepada Allah dan ke surga. Bagi orang Kristen, hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan ke surga. Di luar Yesus tidak ada jalan kepada Allah dan ke surga. Jika ada jalan yang lain, semuanya sia-sia. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, merujuk kepada ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada pertanyaan Thomas. Peristiwa ini terjadi sebelum Yesus berpisah dengan para muridnya dan sebelum ia naik ke surga. Dia berkata kepada mereka, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tertulis dalam ayat yang keempat. Ketika Thomas dan rakannya mendengar perkataan Yesus ini, mereka tidak mengerti. Maka Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, maksud Thomas di sini dan juga para murid Yesus yang lain, mereka tidak mau berpisah dengan Yesus. Sekiranya Yesus meninggalkan mereka juga, mereka tahu jalan ke mana Yesus pergi. Dan supaya mereka juga akan pergi ke tempat di mana Yesus berada. Nah, ketika Yesus mendengar kata ini, maka Yesus berkata kepada Thomas dan kepada para muridnya yang ada di sana pada masa itu. Ia berkata kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada ungkapan Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan bahwa Thomas dan murid-muridnya belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, walaupun mereka selalu bersama-sama dengan Yesus setiap masa. Nah, sekiranya mereka sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, Thomas tidak akan bertanya demikian kepada Yesus. Nah, saya percaya ramai orang Kristen sama seperti Thomas. Walaupun mereka sudah lama mengikuti Yesus, tetapi mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Jadi jawaban Tuhan Yesus kepada Thomas ini juga akan menjadi jawaban atas pertanyaan kita, yaitu mengenai jalan kepada Allah dan ke surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, harapan saya setelah kita mendengar firman Tuhan ini nanti, iman kita semua akan diteguhkan dan kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan ke surga. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, untuk memahami Yohanes 14 ayat 6 ini dengan lebih dalam, kita akan memperhatikan 3 kata penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Nah, mari kita lihat kata-kata penting ini. Dan yang pertama, kata aku. Kata aku di sini dalam Yohanes 14 ayat 6 ini menunjukkan kepada Yesus sebagai subjek. Yesus bukan salah satu jalan, tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri, atau satu-satunya jalan kepada Allah yang benar dan tidak ada yang lain. Nah, Rasul Yohanes juga menegaskan dan berkata, akan tetapi aku tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan ini menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan tidak ada pribadi yang lain yang dapat membawa manusia kepada Allah. Nah, daripada ungkapan Yohanes ini jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan yang benar kepada Allah dan ke surga.
Nah, dia diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan bagi manusia untuk mencapai Allah dan surga. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang dapat membawa manusia kepada Allah, ke surga, selain daripada Yesus sendiri yang telah datang dari surga. Dan ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat membawa manusia kepada Allah selain Yesus sendiri. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan." Dan menunjukkan bahwa tidak ada orang yang dapat membawa manusia kepada Allah selain Yesus sendiri. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kata yang kedua dalam ayat 6 tadi, yaitu kata jalan. Kata jalan dapat diartikan bahwa adanya perjalanan atau jarak yang harus ditempuh atau dilalui. Nah, dari pernyataan Yesus, "Akulah jalan," Yesus hendak menegaskan bahwa cara untuk sampai kepada Bapa hanya melalui dirinya dan bukan di luar dirinya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, hal ini diteguhkan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain untuk membawa manusia kepada Allah dan ke surga kecuali Yesus sendiri. Dialah jalan, dialah yang dapat membawa manusia kepada Allah. Dan tidak ada jalan yang lain untuk sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus sendiri. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Dan kata yang ketiga yang kita akan lihat di dalam ayat 6 ini, yaitu kata kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletheia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai truth ataupun kebenaran. Dan kata lain juga ialah dikaiosune, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris righteousness atau juga kebenaran. Keadaan yang benar, pribadi yang benar, yang mempunyai moral yang benar. Yesus sendiri memiliki kebenaran yang unggul di atas segala kebenaran. Dan tidak ada seorang pun yang benar sama seperti Kristus. Karena dialah yang dapat membawa manusia kepada Allah. Nah, Matius 5 ayat 20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu, keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus itu sendiri adalah jalan dan kebenaran yang dibuktikan melalui sikap dan perbuatannya. Hanya melalui kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus, manusia dapat mencapai Allah dan surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran, sama seperti Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Dan kata yang seterusnya yang keempat, yaitu kata hidup. Nah, pengertian kata hidup dalam bahasa Yunani adalah zoe, menunjukkan kepada hidup dalam pengertian mutu dan nilai. Dan juga bios, yang menunjukkan kepada hidup makhluk pada umumnya, yaitu hidup secara jasmania. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi kata hidup dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi ialah zoe, yaitu hidup yang bermutu dan bernilai. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang bermutu dan bernilai. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, karena Yesus memiliki hidup, mutu hidup yang menilai, dan dialah satu-satunya jalan yang dapat membawa manusia kepada Allah. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Nah, daripada 4 kata yang ada di dalam ayat 6 tadi, kita dapat simpulkan, kita dapat menarik beberapa pengajaran penting daripada ayat ini tadi. Yang pertama, hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan kepada Allah dan ke surga. Tidak ada yang lain. Dan yang kedua, di luar Yesus Kristus tidak ada jalan kepada Allah dan ke surga.
Yang ketiga, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya pasti bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang keempat, orang yang tidak percaya, tidak mengakui dan menolak Yesus Kristus sebagai jalan, dan mereka tidak akan menemukan Allah dan surga yang benar di dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini sangat jelas untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia mengasihi Tuhan, dan janganlah kita mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar daripada luar. Dan sebagai penutup daripada bagian firman Tuhan ini, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi manusia kepada Allah dan ke surga. Di luar Yesus Kristus, usaha manusia mencari jalan kepada Allah dan ke surga adalah sia-sia. Dan setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus berada di jalan yang benar, dan mereka akan dipimpin oleh Yesus kepada Allah dan ke surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, karena itu marilah kita memberitakan, marilah kita mengisytiharkan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan ke surga. Nah, jika selama ini kita pernah mendengar berbagai pengajaran tentang jalan kepada Allah dan ke surga selain daripada Yesus Kristus, kita harus berhati-hati, apalagi jika iman kita mulai tergoncang karena pengajaran tersebut. Ingatlah bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengajaran yang benar tentang Allah dan surga. Jangan mudah terpedaya sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka digoda oleh iblis dengan kata-kata yang licik dan manis, tetapi semuanya omong kosong, sesat, penipuan, dan palsu. Tetaplah percaya kepada Yesus dan jangan tinggalkan Yesus, karena dialah satu-satunya jalan kepada Allah dan ke surga. Memiliki Kristus, percaya kepada Yesus, berada di jalan Yesus, berarti Anda berada di jalan yang benar menuju kepada Allah dan ke surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan ayat yang sangat penting sebagai penutup untuk kita pada pagi ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini meyakinkan saya dan saudara bahwa tidak ada keselamatan di dalam sesiapapun selain di dalam Yesus. Karena itu marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus dan jangan meninggalkan Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jika Anda meninggalkan Yesus, berarti Anda tidak akan bertemu dengan Allah dan Anda tidak akan melihat surga. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, karena itu percayalah kepada Yesus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa manusia kepada Allah dan ke surga. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini. Kami dapat merenungkan sedikit daripada sabda firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini akan menjadi dasar iman kami di hadapan Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami berhadapan dengan berbagai pengajaran daripada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, memiliki Alkitab, panduan yang sesungguhnya, panduan yang mutlak di atas segala-gala panduan. Kami bersyukur karena kami menemukan Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tetap beriman dan berpegang teguh kepada kebenaran firman ini, supaya kami jangan berganjak atau bergeser daripada iman kami kepada Tuhan Yesus. Karena kerinduan kami ya Tuhan, bukan untuk mendapat kesenangan yang ada di dalam dunia ini saja, tetapi kami mau menikmati kesenangan yang kekal, yaitu di dalam surga. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami supaya kami tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang menuju kepada Allah dan surga. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki kebenaran yang pasti di dalam Engkau, memiliki firman-Mu. Kami berdoa bagi semua orang-orang yang Engkau telah bawa
kepadamu Tuhan, supaya kami tetap setia mengasihi Engkau, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mulai tergoncang iman mereka oleh karena pengajaran-pengajaran yang mereka dengar dari luar. Hamba-Mu berdoa, bawa mereka kembali, yakinkan mereka kembali, supaya mereka dapat bertemu dengan Engkau, dan supaya mereka juga dapat mencapai surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami terus hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan dengan kesempatan ini juga kami ingin berdoa, mengingatkan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, di mana saja pun mereka berada pada waktu ini ya Tuhan. Baik yang ada di hospital, baik yang berada di rumah mereka, dan di mana saja mereka berada, semuanya mereka yang berseru, yang menantikan pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau lawatilah mereka, nyatakanlah kuasa-Mu dan belas kasih-Mu kepada mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat kelegaan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami klaim kuasa-Mu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Demikian juga orang yang susah, mengalami berbagai kesusahan di dalam kehidupan mereka, kehilangan orang yang mereka kasihi, dan juga oleh karena masalah ekonomi dan berbagai-bagai masalah di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang berharap kepadamu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dan dengar doa kami ya Tuhan. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, salam, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Jadi puji nama Tuhan oleh karena kita dapat hadir untuk bersama-sama dalam acara perjamuan suci kita pada pagi ini, walaupun dimanapun kita berada. Nah, dengan tidak membuang masa, mari kita teruskan acara kita. Mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sekali lagi 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, perjamuan suci bermula daripada perjamuan Paskah orang Yahudi untuk memperingati bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel yang telah disapu dengan darah domba sehingga semua anak sulung mereka terselamat. Tetapi semua anak sulung orang Mesir habis dimusnahkan. Nah, selain daripada itu, perjamuan suci adalah untuk mengingatkan keluarnya bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, orang Yahudi mengadakan perjamuan Paskah atau perjamuan suci
setiap tahun di setiap keluarga, yaitu pada hari raya Paskah. Nah, Tuhan Yesus juga mengadakan perjamuan Paskah ataupun perjamuan suci sebelum dia berpisah dengan para muridnya dan menuju ke salib pada masa persiapan perayaan Paskah di Yerusalem. Pada waktu itulah Tuhan Yesus mentabiskan Paskah Kristen, di mana dia berkata, roti melambangkan tubuhnya dan anggur melambangkan darahnya. Jadi Paskah Kristen atau perjamuan suci adalah untuk memperingati kematian Yesus Kristus dan bukan lagi memperingati keluarnya bangsa Israel daripada Mesir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu perjamuan suci mempunyai makna yang sangat dalam. Itulah ia diperintahkan untuk dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dan gereja pada hari ini. Nah, seterusnya saya akan bawa kita melihat dua makna perjamuan suci menurut Alkitab dan juga orang Kristen. Kita akan melihat yang pertama. Perjamuan suci diadakan adalah sebagai memperingatkan akan kematian Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat ini daripada perspektif pada masa lalu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan perjamuan Paskah baginya. Dan Yesus akan makan bersama-sama dengan mereka dalam perjamuan tersebut. Dan sesudah Yesus berpisah dengan mereka nanti, Yesus tidak akan lagi makan perjamuan Paskah itu bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, ia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Jadi ini berarti roti melambangkan tubuh Yesus yang diserahkannya bagi mereka. Dan anggur yang diberikannya kepada mereka melambangkan darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa. Sewaktu Yesus bercakap tentang darahnya adalah darah perjanjian, ini menunjukkan bahwa Yesus mentabiskan sebuah perjanjian baru yang berbeza dengan perjanjian lama. Perjanjian lama disahkan oleh darah domba, manakala perjanjian baru disahkan oleh darah Kristus. Jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa dapat dicapai dengan mempersembahkan korban binatang, manakala dalam perjanjian baru pengampunan dosa dapat dicapai melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi waktu Tuhan Yesus bercakap tentang darahnya, ini berarti bahwa dia sedang bercakap tentang kematiannya. Perjamuan suci yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan gereja sampai pada hari ini adalah bertujuan untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sama seperti perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk melakukan perjamuan suci, demikian juga Tuhan Yesus perintahkan kepada Rasul Paulus untuk meneruskan acara ini dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperingati kematiannya. Saudara, ini adalah perspektif pada masa yang lalu, ialah untuk memperingati kematian Yesus. Dan yang kedua, kita lihat arti perjamuan suci sebagai sarana untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Kita melihat ini daripada perspektif masa kini ataupun masa sekarang. Sewaktu orang percaya ataupun orang Kristen mengadakan perjamuan suci, makan roti dan minum anggur, berarti mereka sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada dunia ini sampai ia datang kembali. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam ayat 26 yang kita telah baca tadi, berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mengapa sewaktu kita makan roti dan minum anggur perjamuan suci dikatakan kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang? Karena roti perjamuan yang kita makan adalah lambang tubuh Yesus, dan anggur yang kita minum adalah lambang darahnya. Jadi perjamuan suci yang dilakukan oleh gereja sampai pada hari ini, bahkan sampai Yesus datang kembali, merupakan sebuah kesaksian terhadap kematian Yesus atas dosa manusia. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, secara tidak langsung setiap kali kita makan dan minum daripada perjamuan suci, kita sedang mengistiharkan dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus telah mati bagi dosa seluruh dunia, bahkan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, demikianlah penjelasan dua makna perjamuan suci ini.
yang kita sudah dengar. Nah, sebagai penutup, perjamuan suci mempunyai makna yang sangat dalam bagi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, satu perintah untuk memperingati kematian Yesus. Kedua, bersatunya setiap pribadi orang percaya dengan Kristus. Ketiga, untuk mengingatkan keselamatan kita. Keempat, satu perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Yang kelima, untuk mengingatkan betapa pentingnya persekutuan dengan Kristus. Karena dengan adanya persekutuan, kita akan semakin mengenal keselamatan daripada Allah. Dan seterusnya kita akan belajar menerima satu dengan yang lain. Dengan adanya persekutuan, kita dapat bertumbuh. Dan yang keenam, untuk mewujudkan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikianlah kesimpulan daripada firman Tuhan ini. Nah, baiklah, kita akan terus dengan acara kita. Jadi saya berharap kita semua sudah bersedia dengan roti dan air yang ada pada kita. Jadi baiklah, kita akan teruskan. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dengan mengambil bagian dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan suci ini melambangkan bagi kita kematian Yesus di atas kayu salib. Roti yang kita akan makan melambangkan tubuh Yesus, dan anggur yang kita akan minum melambangkan darah Kristus yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kepada semua jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan telah menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, saya mempersilakan Anda untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini pada pagi ini. Sebelum itu, baiklah kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memeriksa hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jika kita telah berdosa di hadapan Tuhan, baiklah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita menghadap meja Tuhan ini dengan bersedia, dan supaya semuanya memuliakan nama Tuhan. Dengan itu, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, sambil kita mengucap syukur atas karya keselamatan yang kita telah terima daripada Tuhan Yesus melalui kematiannya. Kita juga mohon pengampunan daripada Tuhan jika kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapannya, sebab seringkali kita lalai dan tidak sadar bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan, supaya kita layak menghadap meja Tuhan ataupun mengambil bagian dalam perjamuan suci ini pada pagi ini. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Oke, kita akan teruskan. Jadi marilah kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena kematiannya dosa kita dapat diampuni dan kita diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jadi sebelum kita akan makan dan minum daripada perjamuan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mengucap syukur atas roti yang ada pada kita. Mari kita ambil roti, kita pegang masing-masing. Jadi mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa untuk mengucap syukur atas roti yang ada pada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena kesempatan sekali lagi kami mengingatkan kematian-Mu melalui perjamuan suci yang kami akan adakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu di atas kayu salib, semuanya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, tidak ada
kata yang dapat kami harus katakan kepadamu selain kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas karya yang terbesar yang Engkau telah lakukan bagi kami. Karena kematian-Mu lah kami diselamatkan. Oleh sebab itu kami terus bersyukur kepadamu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan daripada pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang kami sedar maupun yang tidak kami sedar, yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Sebab itulah sebabnya Engkau mati bagi kami, adalah untuk mengampuni dosa kami. Pada pagi ini hamba-Mu berdoa bagi semua kami yang akan terlibat dalam perjamuan ini. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak mengambil perjamuan ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita pegang roti kita bersama-sama, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Oke, terima kasih. Seterusnya kita ambil air yang ada pada kita. Seperti yang tadi, kita akan pegang dulu, nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Oke, terima kasih untuk kita semua yang dapat terlibat bersama dalam acara perjamuan suci pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk menutup acara kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Sekali lagi saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas acara perjamuan suci yang telah kami lakukan sebentar saja tadi. Dan kami percaya melalui semuanya kami akan mengingatkan pengorbananmu, kematianmu di atas kayu salib, semuanya karena kami. Oleh sebab itu kami bersyukur atas karya penebusan yang Engkau telah lakukan bagi kami. Engkau telah memberi dirimu, hidupmu sepenuhnya bagi kami. Oleh karena kematianmu lah kami dapat dibebaskan daripada segala dosa dan kejahatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini, menyerahkan hidupmu dan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena telah kami menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, pimpinlah kami ya Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali, supaya kami tetap setia mengasihi Engkau dan tidak akan lupa tentang apa yang Engkau telah lakukan bagi kami, dan Engkau telah menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Dan biarlah semuanya ini akan menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap ingat dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang telah mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini pada pagi ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum mengambil bahagian, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau sendiri kerjakan, bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka juga akan mencari Engkau, mengenal Engkau, dan menyerahkan hidup mereka kepadamu, dan menjadi anak-Mu yang benar dan sungguh di hadapan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Kami mau supaya seluruh dunia ini mengenal Engkau, datang kepadamu, dan memberi hidup mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi ini. Sekali lagi kami berdoa, kemanapun kami akan pergi, Tuhan, kami percaya peringatan-Mu ini akan tetap ada di dalam hati kami, tetap segar di dalam ingatan kami, supaya kami tidak akan melupakan Engkau, supaya kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi ini.
Dengar doa kami Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, demikianlah acara perjamuan suci kita pada pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Amin.